Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Diki Andika MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah dan teman-teman seperjuangan, barakallahu fi umrik, amin. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Sarusiam, NIM 093. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni dalam kehidupan sehari-hari kita tak luput dalam media komunikasi. Di dalam komunikasi ini kita dapat memberikan ide pokok, gagasan utama, pemikiran-pemikiran di dalam otak kita, maupun berita-berita yang sekarang sedang tren. Nah, itu akan disebarkan ke banyak orang, ke sejumlah kelompok atau ke seluruh dunia, bisa jadi ya. Media ini bisa melalui dalam ilmu komunikasi atau video calling, gambar-gambar, poster, dan tulisan, bahkan video. Nah, saat ini kita sedang melakukan video. Nah, itu termasuk media massa. Nah, lanjut kita ke pengertian massa. Komunikasi massa juga bisa disebut dengan komunikasi massa atau juga massa media komunikasi. Maka dari itu komunikasi massa jelas berarti sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi kepada orang banyak, satu orang dan dua orang lebih, melainkan banyak orang. Nah, ciri khas dari komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak. Nah, jadi ciri khasnya itu kita melakukan dari satu orang ke banyak orang. Nah, itu disebut jamak ya. Oleh kata-kata lain itu bisa disebut jamak ya. Definisi komunikasi massa yang paling umum adalah cara penyampaian pesan yang sama kepada sejumlah besar orang dalam waktu yang sama. Jadi paling utama itu kita memberikan pesan atau sebuah informasi kepada seluruh orang banyak itu secara bersamaan dalam tempo yang sama semuanya. Jadi itu merata, sama-sama merata. Definisi komunikasi massa yang lebih terperinci dikemukakan oleh ahli komunikasi, dan yaitu Gardner. Menurut Gardner adalah komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berdasarkan teknologi dan lembaga dari yang kontinu serta paling luas yang dimiliki orang dalam masyarakat industri. Komunikasi massa dapat melalui keseluruhan pada massa yang ada, yaitu media cetak, media elektronik, media online, itu semua adalah media massa ya, media massa. Media komunikasi yang termasuk media massa adalah radio, televisi. Nah, keduanya itu dikenal sebagai media elektronik, surat kabar, dan majalah. Namun itu semua dimasukkan ke dalam video berupa televisi atau dalam pesan suara, yaitu radio. Ada juga yaitu serta media film sebagai media komunikasi massa dan film bioskop. B. Ciri-ciri komunikasi massa. Komunikasi massa ini memiliki beberapa karakteristik. Ciri-ciri komunikasi massa ini dibagi ke dalam 4 tanda pokok komunikasi massa. Keempat tanda pokok tersebut disampaikan oleh seorang ahli, yaitu Suprapto, pada tahun 2006. Tentang keempat tanda pokok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi massa memiliki sifat komunikan. Hal ini karena sasaran komunikasi massa adalah masyarakat yang relatif besar serta memiliki sifat yang heterogen dan anonim. Masyarakat ini tidak dapat diukur berapa banyak jumlahnya, bagaimana latar pendidikannya, usia, agama, suku, dan jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal yang dapat menjadikan semua perbedaan ini melebur adalah kebersamaan minat dan kepentingan yang sama. Kedua, komunikasi massa memiliki sifat cepat dan serentak. Penyampaian pesan secara serempak ini dilakukan secara bersamaan oleh komunikator kepada komunikan yang memiliki jumlah yang besar. Jika disampaikan secara serentak,
maka perhatian komunikan akan berfokus pada pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sifat penyampaian pesan yang cepat akan memungkinkan pesan tersebut dapat tersampaikan dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga adalah komunikasi massa memiliki sifat publik. Sudah jelas bahwa pesan yang ingin disampaikan tersebut ditujukan kepada masyarakat luas, bukan kepada golongan tertentu saja, sehingga isi pesan yang disampaikan harus lebih umum, karena mencakup lingkungan yang umum dan universal. 4. Komunikator yang terkoordinir. Karena media massa merupakan sebuah lembaga organisasi, maka komunikasi massa pasti memiliki komunikator yang telah terorganisasi dengan baik dan profesional seperti jurnalis, sutradara, pembawa acara, dan lain sebagainya. Pesan yang akan disampaikan tersebut merupakan hasil kerjasama tim, sehingga keberhasilan sebuah komunikasi massa tergantung berdasarkan beberapa faktor di dalam organisasi media massa tersebut. C. Proses komunikasi massa. Komunikasi massa dalam prosesnya melibatkan banyak orang yang bersifat kompleks dan rumit. Menurut M.C. Quayle pada tahun 1999, proses komunikasi massa terlihat berproses dalam bentuk yang pertama, yaitu melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Dan yang kedua, proses komunikasi massa cenderung dilakukan melalui model satu arah, yaitu dari komunikator kepada komunikan atau media kepada khayalak. Ketiga, proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris antara komunikator dengan komunikan. Keempat, proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal atau non-pribadi dan anonim. Dan yang kelima, proses komunikasi massa juga berlangsung didasarkan pada hubungan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Baiklah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu efek komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki efek yang dapat mempengaruhi individu, masyarakat, dan juga kebudayaan. Menurut Stephen, efek komunikasi massa yaitu diantaranya yang pertama efek terhadap individu. Pada bidang ekonomis tercermin dalam jasa lowongan pekerjaan yang disediakan oleh industri media massa. Yang kedua, efek terhadap masyarakat berkaitan dengan karakter yang dimiliki oleh seseorang masyarakat akan menilai berdasarkan pembawaan, interaksi, serta cara berpikir seseorang. Yang ketiga yaitu efek terhadap kebudayaan. Tampilan kebudayaan dalam media, baik media cetak, media elektronik, ataupun media digital akan berbeda di setiap daerah masing-masing. Contohnya yaitu cara berbusana. Efek lainnya dijelaskan pada bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, hiburan, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus di sini mengambil judul kekerasan pada media massa. Kekerasan di media massa adalah bentuk publikasi cetak atau tayangan fisik maupun verbal oleh media di mana tayangan menampilkan tulisan, aksi, dan ucapan yang berbau kekerasan yang dapat ditonton di televisi, didengar melalui radio, ataupun lain sebagainya. Contohnya pada peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat pada tanggal 20 April 1999, terjadinya penembakan oleh dua orang siswa, Dylan Klebold dan Eric Harris, yang dilakukan di sekolah menengah atas Columbine Littleton, Colorado, Amerika Serikat. 12 siswa dan seorang guru tewas, lebih dari 20 orang luka-luka. Kejadiannya terjadi di kantin, ruang kelas, lorong koridor, dan teras depan sekolah. Kedua pelaku pun bunuh diri dengan menembakkan diri setelah serangan yang membabi buta. Pembantaian ala koboi ini terjadi berkali-kali di negeri Paman Syam pada tahun-tahun terakhir ini. Saya Nurit Mahandayani dengan NIM 111903000000121. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki 6 bentuk. Yang pertama adalah surat kabar. Menurut Egy, surat kabar memiliki 3 fungsi utama dan fungsi sekunder. Fungsi utama surat kabar adalah menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi di suatu komunitas, negara, dan dunia, mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkannya ke dalam fokus berita, menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui periklanan di surat kabar. Yang kedua adalah majalah. Menurut Dominic, klasifikasi majalah dibagi dalam 5 kategori utama, yaitu majalah konsumen umum, majalah bisnis, kritik sastra, dan majalah ilmiah, majalah khusus terbitan berkala, dan majalah hubungan masyarakat. Yang ketiga adalah radio. Radio merupakan elektronik tertua. Radio
telah beradaptasi dengan perubahan dunia dan mengembangkan hubungan saling menguntungkan dan melengkapi dengan media lainnya. Yang keempat adalah televisi. Dari semua media, televisilah yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia. Televisi dipenuhi dengan hiburan, berita, dan iklan. Sistem penyampaian program lebih berkembang. Sedikitnya ada 5 metode penyampaian program televisi yang telah dikembangkan. Selanjutnya adalah film. Gambar bergerak adalah bentuk dominan dari komunikasi massa. Film lebih dahulu menjadi media hiburan dibandingkan radio, siaran, dan televisi. Yang terakhir adalah komputer dan internet. Pengguna internet menggantungkan pada situs yang memperoleh berita. 2-3 pengguna internet mengakses situs untuk mendapatkan berita setiap minggunya. Sebagian besar komputer dan jaringan yang tersambungkan ke internet masih berkaitan dengan masyarakat, pendidikan, dan penelitian.